Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Bisnis online bekerja saat ini sudah banyak ragam dan jenisnya. Bekerja bukan hanya di kantor pemerintahan dan perusahaan swasta, tetapi yang mulai mendapat reputasi di kalangan pencari kerja saat ini adalah bisnis online yang menuntut konvensional, sedangkan sewa kantor virtual yang sejati tidak mengharuskan pengeluaran. Saat ini sudah mulai banyak yang menggeluti pekerjaan ini baik secara full-time maupun secara freelance. Bisnis online mulai menjadi pilihan peluang usaha alternatif bagi siapa saja yang ingin berpikir kreatif. Kantor virtual atau virtual office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Sebuah kantor virtual adalah kombinasi dari off-situs, alamat tinggal komunikasi, dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme bisnis. Istilah ini sering disamakan dengan kantor pusat bisnis atau executive suite. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Secara umum, perkantoran maya dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual atau document driven menjadi otomatis, electronic driven, sehingga dokumen yang dipergunakan dalam proses bisnis tidak lagi dalam bentuk hard copy, melainkan dalam bentuk elektronik. Keberadaan kantor dalam era digitalisasi saat ini tetap masih dibutuhkan, bukan berarti fungsi kantor tersebut akan hilang. Setiap kegiatan atau layanan bisnis yang dilakukan akan tetap membutuhkan prosedur atau sistem yang baik. Untuk selanjutnya, sistem itu dikemas dalam bentuk organisasi maupun sudah dalam bentuk teknologi. Kantor tetap saja dibutuhkan. Tanpa kantor, kegiatan juga tidak akan terorganisir dengan baik dan efisien. Pentingnya kantor dalam masa ini tercermin dalam beberapa alasan berikut. Kantor sebagai ujung tombak perusahaan dalam membantu mengenalkan atau mempromosikan jenis usaha atau layanan bisnis. Kantor juga sebagai member fasilitas penyimpanan dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan manajemen. Kantor akan membantu pemilik usaha dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen usaha. Dapat meningkatkan ukuran bisnis yang beralih ke dalam bisnis online yang diikuti oleh pekerjaan kantor. Dengan demikian, kesempatan kerja secara luas akan tersedia. Manajemen perkantoran sekarang ini akan menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dalam fungsinya melaksanakan fungsi-fungsi manajemen langsung pada aktivitas kantor atau layanan bisnis. Fungsi kantor yang diaplikasikan ke dalam kegiatan layanan bisnis adalah untuk merancang sistem dan prosedur kantor. Dalam era digitalisasi memberikan peluang bagi fungsi kantor dalam merancang sistem dan prosedur yang akan digunakan dalam pelayanan kantor dan layanan bisnis. Sedangkan prosedur dalam hal ini berupa serangkaian langkah kerja untuk mewujudkan layanan pelanggan dapat terpenuhi dan terpuaskan. Kemudian ada mengendalikan formulir kantor, di mana formulir ini digunakan dalam sebuah layanan agar terbentuk kinerja yang lebih sistematis dan cepat dari sebuah sistem. Formulir merupakan catatan standar yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi untuk tujuan referensi. Yang ketiga ada mengendalikan karyawan kantor. Dalam hal ini, efisiensi kantor sangat tergantung pada karyawan. Oleh karena itu, karyawan yang dibutuhkan benar-benar karyawan yang terpilih dan kompeten di bidangnya. Menjamin ketersediaan dan keamanan aset kantor. Munculnya kantor virtual memberikan peluang dalam melakukan pengadaan peralatan, perabot, dan fasilitas kantor lainnya. Oleh karena kantor virtual dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir, melaksanakan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat dalam kantor modern diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai opini publik, mengkomunikasikan kebijakan, tujuan, dan sasaran organisasi, dan mengantisipasi reaksi dari publik terkait tindakan organisasi. Ada banyak manfaat yang perusahaan kecil maupun startup dapatkan dari kantor virtual. Karena terbatasnya jumlah modal yang dimiliki perusahaan kecil maupun startup,
Dan juga banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan perusahaan. Menyewa kantor virtual sering dianggap sebagai pilihan yang terbaik. Perusahaan kecil dan menengah biasanya menggunakan jasa kantor virtual dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan bekerja secara online, kita akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja kita. Kita bisa bekerja pagi maupun malam tergantung dari kesanggupan kita. Karena dengan bekerja online, kita tidak akan terikat oleh waktu kerja, seperti jika kita bekerja pada perusahaan yang harus datang pagi dan pulang pada sore hari. Kemudian, memiliki kantor secara virtual tidak seperti kita memiliki kantor yang lain. Di sini kita tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang harus ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual sudah bisa kita miliki, sehingga dari segi biaya termasuk bisnis modal kecil dibandingkan dengan kantor permanen yang lain. Kemudian yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan yang ada di Indonesia saja, tetapi pekerjaan dari luar negeri bisa kita dapatkan dengan mudah. Pekerjaan secara online dapat menghasilkan penghasilan yang tak terbatas. Jika kita serius menjalankan pekerjaan kita secara online, penghasilan kita bisa tidak terbatas. Karena dengan bekerja secara online, kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Yang terakhir, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Dengan bekerja secara online, kita akan mempunyai waktu dengan keluarga lebih banyak. Karena kita bisa bekerja dari rumah di mana saja, setiap saat kita bisa bertemu dengan keluarga. Selain keuntungan, pasti ada kerugian dalam bekerja secara online, agar suatu saat nanti kelemahan-kelemahan ini tidak akan menimbulkan kendala karena telah diantisipasi terlebih dahulu. Yang pertama, kurangnya interaksi antara karyawan dan pemilik usaha. Karena setiap karyawan bekerja secara remote, maka pemilik perusahaan online biasanya jarang memiliki interaksi fisik dengan anak buah mereka. Interaksi yang dilakukan biasanya hanya melalui telepon, chat. Meskipun kelihatan efisien, tetapi sedikit banyak hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan laju perusahaan. Yang kedua, dapat membuat karyawan kurang fokus karena bekerja secara remote dan tidak berinteraksi langsung dengan pimpinan perusahaan. Karyawan cenderung mudah kehilangan fokus saat menyelesaikan tugas mereka. Untuk mengantisipasi hal ini, evaluasi rutin harus diterapkan. Selain dapat mengendalikan kerja karyawan, evaluasi juga dapat membuat karyawan waspada dan termotivasi untuk senantiasa fokus pada tugas mereka masing-masing. Yang ketiga, sering terhambat masalah teknis. Misalnya, listrik mati atau gangguan jaringan internet merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan. Bagi yang berkantor di gedung konvensional, kendala semacam ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berkat listrik darurat atau modem dari teman sejawat. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan bisa menyediakan tempat berbagi file online seperti G Drive atau iCloud yang bisa diakses setiap karyawan. Yang keempat, karyawan merasa kesepian karena tidak bertatap muka secara langsung dengan rekan sejawat maupun pimpinan. Beberapa karyawan perusahaan yang menyewa virtual office mungkin akan merasa kesepian. Hal ini bisa saja menurunkan minat dan motivasi mereka yang berakibat pada menurunnya kinerja. Untuk mengantisipasi hal ini, sesekali mengadakan meeting di sebuah restoran atau kafe mungkin efektif agar karyawan memiliki variasi lingkungan kerja. Kantor merupakan tempat utama untuk bekerja dan memberikan layanan kepada pihak internal dan eksternal. Untuk itu, pewajahan kantor juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap image pelanggan. Mengingat daya dukung lingkungan kantor yang cukup besar mempengaruhi kinerja pegawai dan untuk tujuan pencitraan perusahaan, tentunya lingkungan kantor harus memiliki manfaat untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kesehatan, menekan angka ketidakhadiran karyawan dan perputaran tenaga kerja, mengurangi kelelahan, meningkatkan semangat karyawan lain, dan melindungi peralatan kantor dan arsip. Bagaimana dengan unsur-unsur ergonomi kantor? Ergonomi diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Untuk itu, lingkungan kantor haruslah mendukung dalam pekerjaan karyawannya. Unsur-unsur lingkungan kantor yang harus diperhatikan agar sikap kerja karyawan terhindar dari penyakit atau keluhan kesehatan dan sesuai dengan ergonomis adalah pencahayaan ruang kerja, warna yang digunakan untuk ruangan dan lingkungan kantor,
ventilasi kantor, kebisingan atau suara yang mengganggu, kebersihan lingkungan, dekorasi, dan layout kantor. Dalam bab terdahulu telah dibahas mengenai konsep 5R. Masihkah kalian konsisten terhadap prinsip kerja tersebut? Upaya menerapkan prinsip 5R akan membentuk budaya kerja secara pribadi yang lebih baik dalam mencapai efisiensi kerja. Prinsip kerja tersebut akan membentuk budaya kerja yang ramah lingkungan. Budaya kerja adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Secara akumulatif, budaya kerja akan terlihat dari praktik kepemimpinan, perilaku karyawan, fasilitas tempat kerja, hingga kebijakan sebuah perusahaan. Sudah saatnya manusia di bumi ini menerapkan gaya hidup eco-green di setiap aktivitas. Dengan begitu, bumi yang sudah mulai tua ini bisa terjaga dengan baik dan mampu bertahan lebih lama lagi. Kita bisa memulai dengan lingkungan sekitar, yang dimulai dengan rumah kita sendiri, juga kantor atau sekolah tempat kita singgahi. Berikut ini ada beberapa aktivitas eco-green yang bisa kita terapkan di lingkungan kantor. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah membatasi pemakaian kertas untuk keperluan pekerjaan. Gunakan kertas untuk kondisi-kondisi tertentu saja seperti surat kontrak kerja yang tentu membutuhkan tanda tangan dan juga materai. Kabar baiknya, di zaman sekarang ini sudah ada teknologi cloud yang digunakan sebagai media penyimpanan data, bahkan bisa dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua adalah cabut kabel listrik saat tidak digunakan. Kemudian usahakan untuk membeli kebutuhan kantor dalam jumlah besar sekaligus. Selain bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau, sampah yang dihasilkan juga menjadi lebih sedikit. Gunakan peralatan makan dan minum sendiri atau yang biasanya disediakan di pantry kantor. Cara ini tentu bisa mengurangi limbah atau sampah plastik yang dihasilkan dari bungkus makan siang atau cemilan yang dibeli dari luar. Yang terakhir, buang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Akan lebih bagus lagi jika kalian memisahkan sampah-sampah yang dibuang sesuai dengan kategori masing-masing agar mudah dalam pemilahan pada saat pembuangan.